Om Swastiastu, selamat malam untuk Bapak dosen yang akan memberikan saya tugas studi data dan juga yang menonton. Selamat menonton dan di sini saya akan menjelaskan tentang array linked list, di mana array linked list di sini saya membuat suatu kasus. Contoh kasusnya itu adalah pembookingan tempat kereta. Jadi di dalam booking kereta ini hanya membooking sebuah kursi di kereta dan itu bisa dimanipulasi seperti bisa dihapus atau kita bisa menampilkannya. Nah, di sini saya mengimplementasikannya dengan array linked list, di mana array linked list ini berfokus pada indeks dari array tersebut dan dihubungkan satu dengan lainnya dan sehingga urutannya itu tidak sesuai dengan kita menginput array linked list yang mana harus mulai dari indeks 0. Nah, kita bisa lebih dinamis menentukan posisi array tersebut di mana aja dan bukan posisi array tapi posisi nilainya tersebut kita bisa meletakkannya pada indeks yang bisa kita tentukan. Nah, contohnya simpelnya itu adalah dengan mengimplementasikan program ini. Program ini yaitu booking kereta. Nah, di booking kereta ini kita bisa secara dinamis atau fleksibel menentukan di mana letak posisi bookingan kursi kita yang kita inginkan. Nah, dalam program ini saya menggunakan beberapa metode yang nanti saya jelaskan. Nah, di dalam fungsi main atau fungsi utamanya, saya mendeklarasikan beberapa variabel. Ada inisialisasi num, inisialisasi t, pilih, dan char loop string name. Nah, di sini nanti bisa dipakai untuk menjalankan program ini. Nah, di sini ada fungsi create. Nah, fungsi create ini apa? Di fungsi create ini, itu kita membuat array list dari program ini, sehingga kita sudah mempunyai kontainernya dari list item-item yang kita ingin masukkan ke dalam array list itu. Jadi kita buat dulu listnya gitu dan memberikan nilai-nilai defaultnya. Oke, di dalam fungsi create ini ada pertama post. Nah, post ini itu adalah pointer node dari struct node, yang mana node ini memiliki 3 elemen, itu ada string name, integer posisi, dan next. Untuk integer string name ini adalah nama dari uh, uh, nama dari konsumen yang ingin membooking, dan position ini adalah posisinya yang ingin dia booking atau tempat kursinya yang ingin dia booking. Dan selanjutnya itu adalah next. Next itu adalah struct ini atau node ini itu tuh selanjutnya mau kemana. Itu urutannya tuh setelah dia tuh yang daftar tuh siapa. Nah, sama seperti implementasi linked list, kita perlu juga next ini. Nah, di create ini, post itu kita deklarasikan, kita assignment dia menjadi new node next. Jadi post ini kita assignmentkan supaya dia menjadi node yang memiliki node array, struct array yang memiliki range max. Dan di sini saya menginisialisasi value defaultnya atau value utamanya sebelum kita mengisikan listnya itu, next-nya itu adalah 0, position adalah 0. Nah, lanjut baru ke dual ini. Nah, di sini kita akan melakukan looping karena kita bisa melakukan beberapa opsi. Ada 3 opsi, ada booking seat, list seat, dan batal booking. Nah, di booking seat ini kita mendaftarkan beberapa penumpang atau satu saja atau bisa berapa gitu. Yang penting tidak lebih dari 10 gitu. Kita inisialisasi dulu berapa banyak bookingannya dengan integer t, yaitu nah di sini while is input. Jadi kalau misalkan is input itu dia pernah di-input atau enggak gitu kan. Kalau nge-booking seat itu kan harus satu orang yang nge-booking. Jadi kalau misalkan ada yang nge-booking itu lagi, berarti kan itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kita periksa dulu apakah dia pernah di-booking atau enggak. Kalau dia is book, nah is book ini adalah kita memeriksa bookingannya itu, apakah dia sudah di-booking dengan memeriksa ini, integer value, itu kita inisiasikan term itu sama first value, dan post term position. Nah, itu sampai dicari-cari apa kalau misalkan position itu sama dengan 6, berarti dia sudah pernah di-booking gitu kan. Jadi kalau sudah pernah di-booking, berarti is inputnya sama dengan false. Kalau pernah di-booking berarti kan dia true, dia masih true kalau pernah di-booking. Kalau enggak berarti inputnya false gitu. Nah, seperti itu baru kita masuk ke inputnya. Nah, di input ini
Nah, di input itu ada parameter, ada string name dan integer name. Nah, ada kita juga menginisialisasi integer term, di mana ini cuma untuk penampung aja, penampung dari penampung dari indeksnya, indeks dari array list-nya. Nah, kita juga menginisialisasi dulu post name-nya itu atau post index name-nya ini uh, elemen name sama position-nya gitu. Pertama-tama setelah itu baru kita tentukan apakah dia itu adalah first value atau elemen pertama yang dimasukkan dalam list atau dia selainnya. Kalau dia pertama, otomatis first value-nya itu sebenarnya 0, di mana first value ini kita menginisialisasikan pertamanya itu 0 dan last value-nya juga 0. Itu juga first empty dan juga last empty. Nah, di sini kalau first value-nya sebenarnya 0, berarti post 6 atau post index 6 itu .next-nya sebenarnya 0. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita ilustrasi di sini, misalkan first value-nya 0, berarti kan dia ini, berarti dia ini. Nah, kalau misalkan dia satu aja, belum ada yang lain, berarti kan next-nya sebenarnya 0 juga. Jadi post next-nya itu sebenarnya 0. Kita selesaikan dulu gitu. Baru first value-nya sebenarnya 6, supaya bisa kita tampung itu supaya bisa kita tampilkan, supaya yang dalam array list ini yang mana sih elemen pertamanya itu dapat kita tahu gitu. Nah, kalau enggak, jadi kita cari dari elemen pertamanya. Nah, ini gunanya kalau kita menampung ke first value 96. Nah, term itu sebenarnya first value. Nah, kita pindah-pindah. Kalau misalkan post term next-nya itu tidak sembarangan 0. Nah, tidak sembarangan 0 itu kan berarti ketika misalkan ada tiga array linked list. Nah, di sini kan masih isi, ini isi, dan sini 0. Nah, otomatis kan ini itu kan first term next-nya itu adalah 0. Jadi kan dia nggak masuk ke loop. Jadi post term ini kan sudah menjadi indeksnya 3 ya. Indeks 3. Anggap aja ini indeks 3 1 sampai 3. Berarti post 3 next itu adalah 6, di mana 6 itu kita buat baru di sini. 6 itu, nah ini kan belum masuk dalam list. Nah, karena kita sudah menemukan last value-nya, atau 3 itu adalah last value-nya, itu kita langsung menghubungkan 3 ini ke sini. Jadi post temp itu post 3.next itu 6, dan post 6.next itu sebenarnya 0. Jadi kita membuat supaya yang baru ini next itu 0. Jadi dia elemen terakhir. Seperti itu. Baru kita menginisiasi last value sebenarnya. Kenapa? Karena elemen terakhir last input itu adalah last value-nya gitu. Apa yang paling terakhir di input itu adalah last value-nya. Jadi last value itu sebenarnya 6. Baru kita mengecek empty. Nah, check empty ini apa? Check empty ini adalah bagaimana kita mengecek list yang mana saja yang kosong. Jadi di check empty ini kita menginisialisasi dulu term sebenarnya min 1. Nah, term sebenarnya min 1 kita langsung count empty-nya itu adalah max. Jadi count empty adalah menghitung berapa list yang kosong. Gitu. Di sini kita menginisialisasikan dia count empty adalah max juga. Setelah itu baru kita mengecek. Nah, di sini kita mengecek. Di sini kita mengecek posisi mana yang nilainya 0. Nah, di sini gunanya kita menilai posisinya itu 0. Kenapa? Di dalam awal itu kan kita sudah menginisialisasikan, sudah memberi nilai default di create position sebenarnya 0. Jadi kalau kita belum mengedit di posisi tersebut, di indeks tersebut, maka nilai pasti 0. Nah, sini kalau dia sebenarnya 0, kita masuk dulu ke if-nya. Nah, di if ini, kalau tem itu sebenarnya min 1, jadi kalau tem itu sebenarnya min 1 kan dia belum pernah dimasuki nilai. Karena kita memberi nilai, assignment term itu sebenarnya min 1. Nah, kalau term itu sebenarnya min 1, berarti dia baru pertama kali posisinya sebenarnya 0, first empty sebenarnya i, dan term sebenarnya i. First empty ini berarti ini adalah elemen pertama yang kosong. Nah, elemen pertama yang kosong itu indeks mana? Indeks i. Nah, jadi setelah itu baru term sebenarnya i. Berarti termnya ini sudah berubah menjadi i atau indeks ke i. Gitu. Nah, setelah itu baru kita cari lagi elemennya kosong. Kalau dapat lagi, karena term itu sudah tidak sama dengan i, kita masuk ke else. Nah, else ini itu menampungkan term itu belum berubah nilai. Jadi term ini sudah menyimpan indeks yang i sebelumnya. Jadi post term i-nya ini, .next itu sebenarnya i. I-nya ini kan baru. Dan term ini menyimpan indeks yang sebelumnya, yang kosong. Jadi term ini, misalkan ini kosong, misalkan yang ini kosong, yang pertama. Ini kan term sebenarnya
1. Nah, di sini juga kosong. Jadi, karena kita sudah menyimpan 1 ini, berarti kosong ini selanjutnya itu kemana? Nah, tem indeks 1 ini selanjutnya ke indeks 2 ini. Misal, indeks 2 ini kosong, indeks 2 langsungnya ke sini, biar supaya dia nyambung. Nah, post term itu next sama dengan 1, dan term kita simpan lagi yang kosong ini. Yang i-nya kosong ini kita simpan lagi supaya dia bisa digunakan kalau ada list yang kosong di selanjutnya. Jadi 2 ini disimpan, nah semisal 3 ini kosong, semisal 3 ini kosong, itu akan 2 ini post index 2 dot next itu adalah 3. Dan seterusnya, dan 3 ini akan disimpan. Nah, selama position itu sama dengan 0, ini count empty-nya min-min. Karena count empty itu kan sama dengan max. Jadi kalau misalkan ada yang kosong, itu kita kurang-kurangin, jadi yang kita akan menampilkan banyak seat yang tersedia saja. Setelah itu baru last empty sama dengan term plus 1. Itu lanjut, setelah di input, kita akan mendisplay atau memperlihatkan list kita. Nah, caranya itu sebagai berikut. Display-nya kita lihat dulu apakah dia kosong atau enggak. Kalau dia kosong, nah cara ngecek itu melalui isEmptyList. IsEmptyList ini adalah seperti ini. If first value sama dengan 0, return true, else return false. Kenapa first value sama dengan 0? Ya karena kita menginstansikan pertamanya first value sama dengan 0. Kalau dia masih 0, berarti listnya itu kosong. Karena kita memberi nilai cuma antara 1 sampai 10. Nah, itu juga bisa diakal-akalin. Itu. Nah, kalau misalkan true, berarti dia masuk ke daftar booking masuk kosong. Kalau false, dia baru menampilkan. Nah, penampilannya ini ada 2, yang telah di booking dan seat kosong. Yang telah di booking itu kita menampilkan dari yang pertama, first value-nya. Nah, first value, kalau dia akan mengoutputkan sampai next itu tidak sama dengan 0. Nah, dan itu term-nya ini itu berperan sebagai penampung dari indeks selanjutnya dari term sebelumnya. Gitu. Nah, kenapa di sini ada terakhir? Karena last value itu kan next-nya sama dengan 0. Nah, karena next-nya itu sama dengan 0, jadi dia tidak masuk di looping. Jadi kita melakukan output manual sendiri di luar looping untuk mengoutputkan last value-nya. Gitu. Jadi itu baru ada seat kosong. Seat kosong ini sama seperti post next atau yang telah di booking, cuman dia menampung yang first empty. Nah, first empty ini kan kita sudah inisiasikan, dan di sini kita sudah dapat indeks yang mana yang pertama kosong gitu. Selanjutnya, baru kita akan remove list dari list. Nah, remove dari list itu kita akan menginput dulu nama dan nomor seat-nya. Yang paling utama di sini adalah nomor seat-nya saja. Nah, di remove list ini sama seperti display, kita akan ngecek dia empty list atau enggak. Nah, kalau empty list itu, kalau dia empty list, dia akan booking posisi kosong. Kalau enggak, dia akan melakukan perintah dari else. Nah, di perintah dari else ini, kita perlu juga penampung dari index. Gitu. Kita perlu integer term dan boolean isRemove. Nah, isRemove ini digunakan untuk kalau dia benar, kalau dia masuk ke dalam if else ini, dia akan di-remove. Kalau enggak, di seat yang kita cari itu memang tidak ada dalam daftar yang tersedia di kereta. Nah, kalau dia nggak kosong, dia masuk ke sini. Nah, kalau misalkan num-nya itu adalah first value atau elemen pertama, berarti elemen pertama itu akan berpindah ke elemen selanjutnya. Jadi, bisa disimulasikan seperti ini. Nah, kalau misalkan 6-nya itu adalah elemen pertama, sal, di sini adalah elemen pertama. Berarti karena dihapus, kita kan perlu first value ya. Karena first value-nya itu perlu supaya mendisplay, berarti kita akan memindahkan first value dari sini ke sini. Jadi yang ini itu akan dikosongkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia bukan first value, dia akan masuk ke sini. Nah, di sini term sama dengan first value. Kita akan melakukan looping, di mana post term.next, .position tidak sama dengan 6, dan post term.next tidak sama dengan 0. Nah, di sini ini agak tricky dikit. Kita memasukkan index next-nya itu, index next dari term ke dalam array position-nya. Kenapa? Supaya kita tidak langsung bertemu dengan elemen yang sama dengan 6. Jadi,
karena dia sudah di item yang sama dengan value atau sama dengan num, kita tidak bisa membuat ini berhubungan. Karena kita menghapus ini di tengahnya ini, bagaimana cara menghubungkannya? Jadi kan kita perlu berhenti di sini. Kita perlu berhenti di sini supaya kita bisa menghubungkannya ke sini. Nah, supaya kayak itu, kita jadinya pakai index post.next. Nah, seperti itu pelan-pelan aja. Nah, setelah itu baru kita menyelesaikannya. Di sini pengkondisian. Kalau itu value-nya ini sama dengan last value, berarti misalkan ini adalah sini kotak, ya kotak-kotak ini, nah sini adalah last value, berarti kan ini harus hilang. Nah, next ini juga harus hilang. Dan L-nya harus dipindah, last value-nya ini harus dipindah. Jadi, last value sama dengan post term.position, di mana posisi terakhirnya. Setelah itu, post value.next-nya baru sama dengan 0. Dan is remove sama dengan true. Gitu. Dan selanjutnya, nah kalau ini bukan di last, bukan di first, maka di tengah-tengah. Nah, jadi display-nya atau perumpamaan seperti yang di awal, yaitu kita akan melangkahi satu langkah paling ke depan dari struct yang ingin dihapus atau array index yang ingin dihapus. Nah, itu baru kita menghubungkannya dengan index yang dihapus itu selanjutnya next-nya itu apa. Jadi post term.next sama dengan post index post index term.next. Jadi next dari next-nya gitu. Baru kita menyelesaikan post term next sama dengan 0. Itu. Nah, seperti itu baru kita is remove sama dengan true. Nah, di sini kita akan mengecek apakah dia itu melalui proses remove. Kalau enggak, not is remove, berarti sheet tidak bisa dibatalkan karena belum ada di pembookingan. Jadi tidak ada sheet yang seperti itu yang di booking gitu. Kalau else, maka kita akan menghapus semua nilai-nilai yang ada di dalam indeks tersebut menjadi 0 dan untuk name itu tidak ada di string kosong. Dan si out pembatalan booking berhasil. Nah, setelah itu baru kita akan mengecek empty-nya lagi. Kita harus mengecek empty terus setiap ada perubahan dari list-nya itu. Supaya kita bisa mengetahui dan mengupdate isi dari empty itu. List empty tersebut. Nah, seperti itu program yang saya buat. Nah, sekarang saya ingin mengeksekusi dari program saya. Jadi kesalahan, mohon maaf. Kita ulang lagi. 4 berapa hilang ini. Oke, langsung saja kita batal booking, misal dengan nama Fahmi, kita coba yang terakhir. Itu nomor C1 dan berhasil. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada nama Fahmi lagi, dan coba kita lihat di, saya akan batal booking lagi, ketiga batal booking dengan nama yang kita bilang, kita coba yang di tengah ya, itu Gilang, dan bookingan berhasil batalannya, dan kita lihat di sini, oke, dia berhasil, dan tidak ada permasalahan kecuali hasil ini kita bisa koreksi lagi, dan mohon maaf kalau ada kesalahan di sini juga koreksi lagi, mohon maaf. Nah, seperti itu implementasi array link list dari saya dan beserta programnya. Apabila ada kesalahan kata yang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Om Santi. Om Santi.